Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku awali dulu dengan Pak suami dan juga bapak mertua aku yang lagi mau ngebikin pagar untuk si adik Zayan. Jadi ini tuh aku udah ada di rumah emak ya teman-teman. Sebenarnya sih videonya itu udah lama banget ya aku ambilnya, udah sekitar 2 hari ya kalau nggak salah. Tapi dikarenakan badan aku tuh nggak enak banget, meriang, panas dingin gitu ya teman-teman, pala aku juga pusing banget. Jadi aku tuh nggak bisa edit dan dubbing video, makanya aku tuh udah 2 hari ini nggak ada upload video. Sebenarnya sih aku tuh udah rindu banget ya sama komen-komen dari teman-teman semua. Dan mohon maaf ya bila mana kedengarannya suara aku tuh kayak kurang jelas gitu, dikarenakan hidung aku tuh masih agak mampet gitu ya teman-teman. Makanya suara aku tuh agak gimana gitu ya. Harap dimaklumin aja. Oke, kita lanjut aja ke cerita videonya. Di sini tuh aku baru aja sampai di tempat emak ya teman-teman. Jadi ini aku mau beberes untuk pakaian kita. Karena hari ini tuh suami aku udah mau berangkat kerja, tapi udah agak siangan gitu ya teman-teman. Sekitar jam 11, jam 12-an gitu, dikarenakan harus nunggu kakak aku tuh nelpon dulu baru berangkat. Nah, kalau untuk berangkatnya nanti suami aku tuh naik ojek dari sini ke Palembang. Jadi perdana aku dan anak-anak itu tinggal di rumah emak ya, sementara suami aku tuh bekerja di luar kota. Nah, kalian jangan salpok ya bila mana itu ada anak-anak yang lagi main di depan kamera, karena di tempat emak tuh memang banyak banget anak-anak gitu ya teman-teman yang suka main gitu ke rumah emak. Apalagi ada Sayu Milka, itu anak-anak pada suka main gitu di tempat emak, makanya itu banyak anak-anak. Nah, ini tuh aku ambil rak yang di dapur, rak yang biasa untuk taruh pakaian-pakaian yang biasa dipakai untuk kain lap gitu ya teman-teman. Ini untuk kain-kainnya itu aku pindahin aja, aku taruh di lemari kayu. Dan untuk raknya itu mau aku gunakan untuk pakaian kita. Karena aku nggak bawa rak sama sekali dan di tempat emak tuh nggak ada lemari kosong gitu ya teman-teman. Makanya ini aku ambil aja rak yang ada di dapur. Nah, ini tuh aku ditemenin sama si adek Zayan, dan si adek Zayan itu ngerecokin lagi ya teman-teman. Ya biasa sih kalau punya bayi ya kayak gini ya teman-teman. Nah, karena di raknya itu ada paku dan aku tuh takut banget kalau kena anak-anak, apalagi kena si adek Zayan. Makanya ini mau aku pukul aja pakai palu gitu ya teman-teman, supaya pakunya itu nggak nongol gitu. Nah, ini tuh aku lagi beberes tapi si adek Zayan itu ngerecokin. Kalau untuk pakaian si adek Zayan di sini aku masukin ke dalam tas, tapi kalau untuk pakaian aku sama si Milka itu aku masukin ke karung karena nggak muat pakai tas. Sementara kalau untuk tas hitam itu dipakai sama suami, makanya ini pakaian aku sama Milka itu aku masukin aja ke dalam karung biar sekalian aja gitu ya, nggak banyak yang dibawa lagi gitu. Nah, di dalam karung itu juga lumayan banyak sih yang aku bawa, ada gantungan si adek Zayan, ada juga twin wall, toples gitu ya teman-teman. Jadi makanya sekalian aja aku pakein karung. Nah, karena si adek Zayan itu ngeganggu terus, jadi di sini diambil sama suami. Suami aku tuh belum berangkat dikarenakan ini sekitar jam 9 atau jam 10 ya teman-teman. Aku tuh udah lupa banget, dan kami ke tempat emaknya itu hujan-hujanan. Makanya aku tuh pas sampai di tempat emak besoknya itu badan aku tuh drop gitu ya teman-teman. Kepala pusing, hidung mampet, batuk, pilek, masya Allah, pokoknya lengkap deh. Sama si adek Zayan juga lagi demam juga ya teman-teman, makanya aku tuh susah banget gitu. Akunya aja kurang enak badan, ditambah lagi sama si adek Zayan yang gak enak badan juga, makanya kayak riwe banget. Dan si adek Zayan tuh nggak mau ikut orang gitu. Jadi bener-bener nggak enak banget ya teman-teman, anaknya lagi nggak enak badan, emaknya juga nggak enak badan, masya Allah. Itu tuh bener-bener kayak gimana ya, aku ampe nangis gitu ya teman-teman. Karena si Ede Zain tuh mau digendong, sementara pala aku juga pusing banget gitu, dan batuk pilek juga, masya Allah. Tapi alhamdulillah ya sekarang tuh udah enakan, dikarenakan tadinya aku tuh udah berobat gitu ke bidan. Mohon maaf ya teman-teman kalau aku jadinya curhat.
Oke lah, kita lanjut lagi ke cerita video. Nah, di sini tuh udah hampir selesai aku beberes untuk pakaian kita. Untuk pakaian aku sama si Adek Zayan dan juga Ayu Milka, karena pakaian ayahnya itu mau dibawa gitu ya teman-teman. Makanya ini pakaian ayahnya itu udah aku pisahin ke tas yang untuk dibawa gitu. Jadi biar nggak ribet lagi gitu ya teman-teman. Dari rumah udah aku siapin untuk pakaian ayahnya. Nah, ini karungnya tuh udah kosong dan mau aku masukin ke tas supaya kalau kita tuh mau pulang bisa enak gitu ya teman-teman nyarinya itu, karena di rumah emak itu apa-apa serba sulit gitu, mau cari apa-apa aja itu susah banget gitu ya teman-teman. Bukannya apa-apa ya, di sini tuh banyak banget anak-anak gitu, banyak anak-anak yang main, kadang-kadang tuh banyak banget yang bececeran gitu, makanya kadang-kadang tuh suka nggak karuan gitu di mana letaknya. Oke lah, lanjut. Nah, di sini aku mau susun untuk perbedakannya si Adek Zayan dan juga pampasnya si Adek Zayan. Tapi nggak tahu ya ini tuh tahannya berapa lama, dikarenakan biasanya ini tuh digunakan sama si Adek Siska gitu ya teman-teman. Karena si Adek Siska itu kalau ngelihat bedak atau ngelihat apapun itu pasti dimainin. Makanya itu tuh di tempat emak nggak bisa lah untuk diletakin di bawah-bawah kayak gitu, nggak bisa kayak di rumah aku gitu ya teman-teman, karena di rumah emak tuh banyak banget anak-anaknya. Oke lah, lanjut. Selesai tadi aku beberes di depan. Di sini kita lanjut lagi ke dapur. Nah, di dapur ini sangat berantakan ya teman-teman. Nggak tahu ini tuh amburadul banget ya. Pokoknya berantakan banget lah. Ini tuh aku mau beberes juga di dapur. Oh iya nih, karena dari tadi aku ngoceh aja terus aku sampai lupa nih sapa-sapa teman-temanku semua lagi pada ngapain nih sekarang. Semoga ya teman-teman yang lagi nonton video aku ini lagi santai-santai agar bisa menikmatin untuk menonton video-video aku. Tapi jika teman-teman lagi mengerjakan pekerjaan atau yang lainnya, nggak apa-apa deh, aku temenin sambil nonton video aku yang pastinya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-temanku semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah bantu like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah subscribe dan yang belum subscribe. Jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, kita lanjut aja ke cerita videonya. Nah, di sini tuh aku lagi beberes di atas meja dan juga di bawah meja, karena ini seperti yang kalian lihat di video ya teman-teman, ini tuh berantakan banget. Makanya ini mau aku bereskan dulu. Dan mohon maaf ya teman-teman bila mana pencahayaan di videonya itu kurang bagus, kurang cerah, dikarenakan di dapur emak tuh nggak ada jendela dan ini tuh aku hanya mengandalkan sinar matahari. Aku lupa menghidupkan lampu di rumah emak, padahal lampu ada loh di dapur, tapi aku lupa ngidupin lampu. Jadi makanya cahayanya itu kelihatannya kurang cerah dan kurang bagus. Mohon maaf ya, semoga kalian tuh tetap betah dan tetap menikmatin untuk menonton video-video aku. Sebenarnya sih hari ini tuh aku beberes di dapur emak, terus besoknya itu emak pasak atap karena alhamdulillah ya, emak tuh udah beli seng baru, alhamdulillahnya dapat bantuan sosial gitu ya teman-teman, makanya bisa beli seng baru. Nah, besok tuh rencananya mau dipasang seng gitu, makanya hari ini tuh aku beberes, besoknya lagi berantakan lagi. Tapi mohon maaf ya, aku tuh nggak ada ambil video banyak-banyak pas emak tuh pasang seng di dapur atau renovasi dapur ya, renovasi tipis-tipis gitu ya teman-teman, dikarenakan cuman pasang seng aja. Nah, pas pasang seng itu badan aku pas drop banget gitu ya teman-teman, makanya aku tuh nggak bisa ambil video banyak-banyak, aku tuh cuman sempat ambil video sedikit banget gitu ya teman-teman, tapi insya Allah ya nanti aku upload. Oke, lanjut, karena di dapur udah rapi, udah bersih. Tadi sih aku mau cuci piring, tapi di dapur tempat cuci piring itu lagi ada emak, makanya di sini aku pindah lagi ke lemari kayu di sini. Ini mau aku mau susun untuk pakaian yang digunakan untuk lap gitu ya teman-teman. Jadi ini mau aku susun ke dalam lemari kayu. Karena tadi rak kayu yang sebelumnya itu kan aku ambil untuk pakaian kita gitu kan. Nah, jadi untuk pakaian yang untuk kain lap kayak gini, ini mau aku susun aja ke dalam lemari kayu ini. Ini sih lemari kayu udah lama banget ya teman-teman, udah tua tapi alhamdulillah masih tetap awet gitu. Jadi lemarinya itu kalau nggak salah itu tuh kenang-kenangan pas emak nikah gitu ya teman-teman. Dikarenakan seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau adat di desa emak itu kalau mau nikah itu wajib bawa lemari gitu ya teman-teman. Makanya ini tuh kayaknya sih lemari yang pas emak mau nikah, karena ini lemari itu udah lama banget.
Oh iya nih, nggak kerasa nih video aku udah ada di detik-detik penghujung dan kurasa cukup sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video aku berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian dan perbuatan di video ini. Aku akhiri dengan wassalamualaikum. Bye-bye.